Indonesia Darurat Kesehatan, itulah tema Rosi malam hari ini. Tadi saya sudah berbincang di bagian pertama dan kedua dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dan berikutnya bersama Bung Arief Budimanta, staf khusus Presiden Bidang Ekonomi, dan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya ke Bung Hermawan dulu. Tadi Anda mengatakan paling tidak ini ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, pembatasan sosial berskala besar. Anda cukup menyambut baik. Saya mau tanya, apakah Anda cukup percaya diri melihat mobilisasi masyarakat Indonesia menjelang mudik nanti atau di saat mudik yang sebenarnya sudah berlaku sekarang, belum lagi warga negara Indonesia baik yang legal maupun ilegal dari Malaysia yang sekitar 5 juta, juga dari asal tablik akbar dari India, dan 20 juta diperkirakan, meskipun tadi menurut Pak Luhut rasanya angkanya tidak akan sebanyak tahun lalu. Apakah menurut Anda pembatasan sosial berskala besar ini akan efektif dengan situasi lalu lalang manusia di bulan Mei-Juni ini? Maret, Mei-Juni. April, Mei-Juni. Baik. Secara informal sebenarnya pembatasan sosial berskala besar ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah, bahkan melalui himbauan pejabat-pejabat pemerintah pusat sendiri sejak 2 minggu yang lalu. Ciri-cirinya atau indikasinya dengan adanya himbauan untuk meliburkan perkantoran, termasuk peliburan kebijakan oleh pemerintah daerah, meliburkan sekolah-sekolah, bahkan kampus-kampus secara sukarela. Nah, termasuk kegiatan sosial dan keagamaan. Artinya pembatasan sosial ini sudah dilakukan, maka ketika muncul peraturan pemerintah nomor 21 2020 tentang hal ini, sebenarnya itu hanya mempertegas dan memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan turunan, apakah peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota yang sifatnya lebih teknis. Memang tidak akan sama dengan karantina wilayah, tetapi bukan berarti juga kita tetap membiarkan adanya mobilisasi yang beresiko. Jangan lupa, walaupun tidak dilarang secara ketat mudik, tetapi tetap saja mudik ini adalah sesuatu yang sangat berisiko. Maka pemerintah-pemerintah daerah di mana daerah tujuan mudik pun memiliki sikap yang otonom untuk lebih mengetatkan, memberikan semacam himbauan yang bahkan tidak hanya sekedar himbauan, ada konsekuensi-konsekuensi logis. Walaupun tidak semua pintunya ditutup. Ya, tadi sih sempat saya tidak tahu apakah Anda monitor apa yang saya bincangkan dengan Pak Menko Kemaritiman. Artinya memang tidak bisa dilarang, tetapi ada stick and carrot. Kalau mudik maka nggak dapat ini, tapi kalau mudik maka sudah disiapkan bantuan sosial. Tapi pertanyaan saya, menurut Anda kesiapan daerah menerima warga negara Indonesia atau Pulau Jawa saja, apakah menurut Anda kepala-kepala daerah siap melakukan tes, kemudian ada kedisiplinan warga untuk karantina mandiri? Saya rasa tidak akan siap seluruhnya, Mbak Rosi. Hanya beberapa daerah dengan kepemimpinan yang penuh komitmen saja yang bisa melakukan itu. Kalau misalnya Anda di Jawa begitu ya, gubernur dan bupati, menurut Anda berapa persen yang siap? Yang lebih siap itu hanya di daerah sekitaran Jawa, terutama Jawa Barat, Banten dan DKI aja yang beririsan langsung dengan epicentrum, itu bahkan lebih siap dalam arti merasa lebih berisiko tetapi juga ada opsi-opsi. Tetapi begini Mbak Rosi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kebijakan yang lahir pada tanggal 31 Maret 2020 ini yang bersifat sosiologis lebih dikedepankan faktor ekonomi, politik ketimbang faktor keselamatan dan kesehatan itu sendiri. Jangan lupa, landasan filosofis semua ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Kalau kedaruratan kesehatan masyarakat, maka kami orang-orang yang berprofesi di bidang kesehatan menghimbau dan berharap agar pemerintah betul-betul konsisten, baik pusat maupun daerah, untuk membatasi secara ketat. Walaupun tidak disebut sebagai lockdown atau karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar ini tetaplah memprioritaskan adanya social dan physical distancing. Yang sebaik-baik keadaan adalah di rumah. Apa sebab? Kami di pelayanan kesehatan itu keteteran, gerah sekarang ini, capek, lesu, luyu. Bagaimana caranya agar pemerintah meyakinkan kami semua ini sehat, kemudian percaya diri, tenang jiwa, supaya benar caranya kami melayani. Karena sejauh ini sebenarnya cara terbaik agar penanganan COVID-19 ini terlaksana dengan cepat dan baik, bila masyarakat kooperatif.
mawas diri agar lebih batas situasinya itu hanya ada di lingkungan rumah saja. Ya, karena tapi begini, kalau mudik, karena begini memang berapapun dana yang digelontorkan oleh pemerintah, selama misalnya proses penularan itu masih bisa terjadi, seperti itu tidak akan bisa cukup dananya. Kita mendengar berbagai kajian bahwa kalau ini tidak ada intervensi pemerintah dengan ketat, masih jauh lebih besar yang akan tertular. Pertanyaan saya buat Bung Arief Budimanta, kita sebenarnya siap nggak dengan lonjakan pasien yang tertular? Karena begini, kita sebelumnya dan juga sekarang masih ada kesangsian sebenarnya data yang dikeluarkan bukan data real. Yang pertama tentu kita tidak berharap ya sebagai sebuah bangsa ada lonjakan pasien yang tertular, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka sejak awal Pak Presiden sudah mengambil sikap pembatasan sosial skala besar itu. Dan itu memang bukan hanya kerja dari pemerintah semata ya. Yang paling utama lagi itu adalah disiplin dari kita semua warga negara Republik Indonesia. Dan kita tahu bahwa di dalam pembatasan sosial skala besar itu tetap ada harus aktivitas ekonomi yang mendukung kehidupan yang harus jalan. Misalnya logistik untuk kebutuhan makanan dan minuman. Para petani juga harus terus bekerja kalau waktu misalnya lagi. Betul Bung Arief. Itu kita sepakat. Meskipun kalau manusianya sakit, manusia yang dikasih dana itu juga tidak bisa bekerja kalau dia sudah tertular corona. Ya artinya yang pertama tadi seperti kami sampaikan tentu kita tidak berharap ada lonjakan. Tapi kita juga bersiap terhadap skenario-skenario yang mungkin terjadi. Atas dasar itu misalnya disiapkan Wisma Atlet. Wisma Atlet itu saat ini dari data yang ada misalnya dari 2.400-an kapasitas tempat tidur yang disediakan untuk isolasi itu yang terisi mungkin belum sampai 30%-nya sampai dengan saat ini kalau kita dengar laporan yang terakhir gitu. Kemudian pada sisi lain kalau misalnya juga terjadi lonjakan, pemerintah juga sudah menyiapkan misalnya yang ada di Pulau Galang yang kemarin juga kita sudah melihat apa yang kemarin kan Presiden juga sudah mengunjungi di Pulau Galang, sudah ada infrastrukturnya, meskipun itu juga menjadi pertanyaan, semoga tenaga medisnya juga tercukupi karena sudah ada belasan juga tenaga medis yang meninggal karena corona. Sebenarnya kita tidak berharap ada penambahan jumlah atau lonjakan pasien corona yang lebih besar lagi karena benar-benar kita merasa bahwa tidak saja wabah corona ini membuat semua menderita, tapi juga ada ketidakpastian yang begitu panjang. Kita akan menunggu Bung Arief Budimanta bagaimana teknisnya perlindungan kesehatan atau bantuan kesehatan dan bantuan sosial yang sudah digelontorkan oleh negara bisa dieksekusi secara tepat dan secara tepat sasaran kepada masyarakat penerima. Bung Arief Budimanta, staf khusus Presiden, dan Bung Hermawan, terima kasih sudah bersama Rosi malam hari ini. Selamat malam. Kami kembali sesaat lagi.